Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada praktikum manajemen mutu yang kedua. Kita akan melakukan kontrol kualitas terhadap kantong darah whole blood. Untuk kontrol kualitas itu dilakukan pada akhir masa penyimpanannya, dilakukan secara acak dengan jumlah sampel yang kita gunakan minimal adalah 4 atau 1% dari total produksi whole blood di suatu UTD. Alat bahan yang akan kita gunakan untuk bahannya adalah tentu saja kantong whole blood, kantong darah whole blood. Kemudian untuk alatnya kita akan menggunakan alat utamanya adalah hematologi analyzer. Hematologi analyzer. Selanjutnya kita akan menggunakan timbangan darah atau timbangan kue. Di sini kita menggunakan timbangan kue. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan tabung sampel dan juga rak tabung untuk pengambilan sampel. Kemudian kita akan menggunakan gunting dan arteri clamp. Kemudian hand sealer untuk menyiler selang kantong darah. Kemudian limbah medis, tempat limbah medis. Selanjutnya tidak lupa kita akan membutuhkan kalkulator untuk penghitungan. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah lembar kerja pemeriksaan. Nah, lembar kerja pemeriksaan ini merupakan dokumentasi dari hasil kerja kita. Baik, selanjutnya saya akan mulai dengan identifikasi menggunakan tabung sampel. Kemudian akan kita identifikasi sesuai dengan nomor kantong darah. Karena sampelnya hanya 1, maka saya akan tulis di sini nomor 1. Ya, sudah saya tuliskan di sini. Kita letakkan di rak tabung. Kemudian di sini kita akan tulis juga. Di sini nomornya adalah nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 di sini saya tulis nomor 1. Kemudian untuk pengambilan sampelnya kita akan ambil dari selang kantong darah. Selang kantong darah kita buka, kemudian kita sealer perlahan, kita masukkan ke dalam kantong agar hasilnya homogen, sehingga diharapkan sampel yang ada di selang ini adalah mewakili dari isi dari kantong darah secara total. Kita goyang perlahan, kemudian kita kembalikan ke selang. Kemudian kita ulangi sampai 3 atau 4 kali. Kemudian kita homogenkan perlahan-lahan. Kita ulang sampai 4 kali. Nah, selanjutnya kalau sudah akan kita sealer menggunakan electric sealer. Sambil menunggu sentrifugasi sampel, untuk pemeriksaan kontrol kualitas terhadap whole blood, kita akan melakukan pemeriksaan secara fisik, secara visual. Akan kita amati bagaimana kondisi dari whole blood. Nah, kita lihat apakah ada indikasi terjadinya lisis seperti itu. Kemudian akan kita timbang apakah volume dari whole blood ini sesuai dengan standarnya atau tidak. Untuk kantong yang akan kita periksa ini adalah kantong dengan kapasitas 300 ml, sehingga untuk standar volume dari whole blood ini adalah 350
plus minus 10% dari volume total whole blood. Selanjutnya kita akan hitung volume total darah. Volume total WB di sini ya. Ya, volume total WB rumusnya adalah dari berat total WB kemudian dikurangi berat kantong kosong kemudian dikurangi volume antikoagulan kemudian dibagi dengan BJ BB. Ya. Ini rumusnya. Kemudian selanjutnya kita akan timbang volume darah atau berat darah ini. Itu ada berapa gram? Kita hidupkan dulu sampai menunjuk angka 0. Kemudian ya, kita timbang 445 gram. Ya, kemudian kita catat berat total WB 445 gram. Nah, kemudian dari berat ini akan kita konversi ke dalam volume dengan menggunakan rumus berat total WB dikurangi berat kantong dikurangi volume antikoagulan kemudian akan dibagi dengan berat jenis whole blood. Nah, untuk standar kualitas WB untuk 350 ml itu plus minus 10%, jadi antara 315 sampai 385 ml. Selanjutnya akan kita konversi ke dalam mililiter. Nah, diketahui berat total tadi 445 gram, kemudian berat kantong kosong, satu kantongnya 28 gram, ini gram ya. Kemudian volume antikoagulan untuk 350 ml itu 49 ml. Untuk berat jenis whole blood itu 1,055. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 445 dikurangi 2 kali 28. Ini kenapa kok 2? Karena kantongnya adalah kantong ganda 2. Kemudian dikurangi volume antikoagulan. Dibagi berat jenis WB 1,055 ml. Ketemunya adalah 322,27 ml. Kita bulatkan 322 ml. Kemudian kita cek di standar kualitas volume WB 315 sampai 385 ml. Artinya whole blood yang kita uji ini adalah sesuai dengan standar kualitas. Nah, selanjutnya kita catat di dalam lembar kerja pemeriksaan. Ya, di sini identitasnya kita tulis nomor kantongnya. Nomor kantongnya kita tulis di sini. Kita checklist. Kemudian di sini nomor kantongnya K535 367 5A. Kemudian tanggal pengambilannya ada 23 bulan 9 2020. Kemudian golongan darahnya B, resusnya positif. Petugas aftafnya ada Mbak Rizka. Kemudian identitas lengkap. Kemudian untuk hasil inspeksi hemolisisnya tidak ada. Kemudian untuk kontaminasi bakteri, ciri dari kontaminasi bakteri secara visual itu plasma atau plasma dari whole blood itu akan terlihat kehijau-hijauan. Tadi sudah kita lihat warnanya kekuningan jernih sehingga tidak ada indikasi kontaminasi bakteri. Kita conteng tidak. Kemudian untuk kelengkapan label juga lengkap. Ya, selanjutnya beratnya tadi adalah 445 gram. Kemudian volumenya setelah kita konversi tadi adalah 322 ml. Nah, kemudian untuk menentukan lulus atau tidaknya, maka kita akan lihat
Ini kita conteng dulu, golongan darah ada, volume ada, petugas atap ada, identitasnya lengkap. Kemudian QC yang dapat diterima adalah 100%. Untuk volume, kantongnya 350 plus minus 10 ml. Dari semua total itu 75% yang dapat diterima. Kemudian untuk kadar hemoglobin itu minimal 45 gram per unit. Kemudian untuk hemolisis pada akhir penyimpanan itu harus kurang dari 0,8%. Selanjutnya untuk kontaminasi bakteri itu diberlakukan untuk semua jenis sampel. Indikasinya atau spesifikasinya adalah tidak ada pertumbuhan bakteri. Nah, QC yang dapat diterima adalah merujuk pada grafik pertumbuhan bakteri. Nah, kali ini untuk uji kontaminasi bakteri akan kita lakukan secara tersendiri karena membutuhkan membutuhkan perlakuan khusus, sehingga untuk pemeriksaan kontaminasi bakteri akan kita lakukan secara terpisah. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil kontrol kualitas terhadap whole blood ini secara visual hasilnya adalah lulus. Lulus, kesimpulannya BB dapat diterima. Kemudian pemeriksaannya Siska dicek oleh Rizka. Demikian. Kemudian untuk parameter hemolisis akan kita lakukan dengan menggunakan HB analyzer. Untuk melakukan pemeriksaan hemolisis, maka kita membutuhkan alat hematologi analyzer. Kita on-kan terlebih dahulu sebelum digunakan dan kita pastikan bahwa alatnya sudah siap untuk digunakan, sehingga kita harus lakukan internal validasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan HB checker, HB low plasma checker ini. Ini kita akan menggunakan ini beserta dengan kuvetnya. Untuk pemeriksaannya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hematologi terhadap sampel darah yang telah kita ambil tadi. Oke, akan kita mulai, sampelnya akan kita ambil. Baik, setelah diputar, kemudian kita akan lakukan uji hemolisis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hemoglobin plasma. Alat yang kita gunakan adalah HB low plasma checker. Kemudian perlengkapannya ada kuvet. Karena hanya satu yang kita periksa, maka hanya kita menyiapkan satu. Kemudian selanjutnya volume yang akan kita gunakan adalah 20 mikroliter. Maka kita akan menggunakan mikropipet ukuran 20 mikroliter. Kita setting ukuran 20 mikroliter. Ya. Selanjutnya kita pasang yellow tip-nya. Pastikan tertancap dengan rapat. Ya, setelah kita pastikan rapat, kemudian kita akan periksa HB plasmanya. Pelan-pelan kita buka tutupnya. Kemudian kita letakkan dengan posisi terbuka. Kita ambil sampelnya sebanyak 20 mikroliter. 20 mikroliter. Kemudian kita masukkan ke dalam kuvet. Ya. Oke. Kemudian sisa sampel kita buang ke tempat limbah. Kemudian kita dorong ke depan. Kita lihat hasil pengukuran HB low plasmanya. Oke.
Oke, hasilnya adalah 0,02 gram per desiliter. Kita catat di sini. Kita belok. 0,02 gram per desiliter. Kemudian kita ambil kuvetnya, kita buang di tempat limbah, kemudian alatnya kita off-kan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hematologi, yaitu terhadap kadar hemoglobin dan juga hematokrit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hematologi terhadap hemoglobin dan hematokrit. Untuk sampel sebelumnya kita homogенkan terlebih dahulu. Kita pastikan homogen, kemudian baru kita periksa. Kita buka tutupnya. Selanjutnya akan kita periksa, caranya dengan kita masukkan ke dalam sini. Pastikan jarumnya masuk kira-kira sampai ke dasar dari tabung. Kemudian kita pencet. Ya, kalau udah bunyi titik baru kita lepas sampelnya, kemudian kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Alat sedang melakukan penghitungan. Nanti akan keluar dalam bentuk printout. Ya, hasilnya sudah keluar. Kemudian kita robek. Sudah kita dapatkan hasil pemeriksaan hematologi terhadap kadar Hb dan juga hematokrit. Untuk kadar Hb-nya adalah 12,9 gram per desiliter, kemudian hematokritnya 42,2%. Kemudian akan kita masukkan ke dalam rumus. Rumus hemolisis adalah Hb plasma dikali 100 dikurangi hematokrit, kemudian dibagi Hb total. Hb plasmanya tadi 0,02 gram per desiliter, kemudian Hb totalnya 12,9 gram per desiliter. Untuk hematokritnya 42,2%. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus 0,02. Kemudian kita hitung dengan kalkulator. Ingat, kalau ada pengurangan maka harus kita kurangi terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan angkanya. Nah, kita kurangi dulu 100 dikurangi 42,2, ketemunya adalah 57,8. Kemudian baru kita kalikan 0,02. Kemudian kita bagi dengan 12,9. Ketemunya adalah 0,089%. Nah, selanjutnya kita bulatkan 0,09%. Nah, 0,09% kita cocokkan dengan standar kualitasnya. Untuk parameter hemolisis pada akhir penyimpanan, untuk semua sampel harus kurang dari 0,8%. Nah, hasilnya tadi 0,09%, artinya kurang dari 0,8%. Berarti untuk hemolisis pada akhir penyimpanan dapat diterima. Ya, hemolisis dapat diterima. Ya, selanjutnya kesimpulannya dari hasil analisis terhadap kontrol kualitas WB mulai dari pemeriksaan visual, kemudian pemeriksaan hemolisis di akhir masa penyimpanan, hasilnya adalah lulus sehingga kesimpulannya WB dapat diterima. Demikianlah tadi hasil pengukuran kontrol kualitas terhadap whole blood. Selamat belajar, kita ketemu pada kontrol kualitas produk darah yang lain.